Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Kita telah membaca tadi Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, teks atau tema atau topik yang ingin saya angkat hari ini adalah dari teks Matius pasal 5 ini. Kata Yesus ya, diberkatilah kamu. Blessed are. Saudara-saudara, di awal tahun ini 2024 ya, kita ingin ya, memahami, mengerti mengapa Yesus berkata kepada pendengar yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang kata berbahagialah ya. Nah, jadi saya tidak pakai kata berbahagia, tapi saya memakai kata diberkatilah kamu. Nah, memang di dalam tulisan aslinya itu dalam bahasa Yunani itu dipakai makario ya. Makario bisa artinya adalah memang bahagia dan juga diberkati atau blessing ya. Nah, saya pakai blessing, diberkati. Kenapa? Karena kata blessing itu mengimplikasikan adalah berkat yang lebih jauh daripada berkat rohani, tapi dia mengandung berkat yang rohani, saudara-saudara ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, beritakan ini, ya di pasal yang keempat, 3 dan 4 ini adalah Yesus memberitakan tentang kerajaan surga ya. Nah, syarat mau masuk kerajaan surga itu, Yesus mengatakan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi kita ingin memahami maksud Tuhan Yesus itu kerajaan surga itu apa? Ya, kerajaan surga itu sebenarnya adalah kerajaan yang akan diwujudkan di atas bumi ini, ya. Jadi itu adalah kerajaan surga atau kerajaan fisik. Karena Yesus datang, ya, dia ingin menjadi raja orang Yahudi, dia ingin memulihkan kerajaan yang sudah hilang, ya kan, beribu-ribu tahun kan kerajaan Israel nggak ada. Dan mereka nggak ada negara jika mereka dikuasai oleh Romawi pada zaman Yesus. Ya, dia menawarkan syaratnya hanya bertobat gitu. Ya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, karena Yesus Anda hadir, nah, dia ingin supaya mereka tuh bertobat dalam arti ya mereka harus percaya kepada Yesus, dia Mesias dan juru selamat. Ya. Nah, saudara-saudara, Yesus datang. Ya, makanya dia memberitakan Injil ya, Injil kerajaan kepada orang Yahudi. Nah, dia datang, dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia juga menyampaikan firman kebenaran kepada orang-orang Yahudi, ya. Nah, satu hari dia berkhotbah, kan, dia menyampaikan khotbah di bukit ini. Lalu dia mengatakan di dalam ayat yang ketiga, saudara perhatikan, ya. Oke, kita baca ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, di ayat yang ketiga, nah, kalau terjemahan Indonesia TB itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya itu blessed are the poor in spirit. Nah, ini kata poor in spirit itu tidak ada di dalam TB ya. Saudara ya harus dibikin catatan itu. Jadi kalau terjemahannya, diberkatilah mereka yang miskin dalam roh, ya, miskin dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau TB itu dia langsung menerjemahkan miskin di hadapan Allah. Ya, itu sudah bukan di translate, tapi diinterpretasi ya. Tapi kita mau tadi ayat yang ketiga adalah diberkatilah mereka yang miskin dalam roh karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah,
Apa maksudnya ya saudara-saudara? Miskin dalam roh. Nah, miskin dalam roh ini ya apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah mereka yang miskin dalam arti miskin rohani, dan mereka ya miskin kebenaran-kebenaran, mereka tidak tahu banyak mengenai kebenaran ya. Dalam hal ini sangat jelas. Ya, jadi mereka orang-orang yang membutuhkan hal rohani. Ya, mereka membutuhkan Tuhan dengan bahasa yang lain ya. Mereka bukan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang menguasai kitab suci, mereka yang bukan orang yang berpendidikan tinggi dalam agama orang Yahudi, ya. Tapi mereka yang merasa diri mereka adalah miskin dalam roh, saudara-saudara. Nah, miskin dalam roh ini kita lihat lawan katanya adalah kaya, kan? Ya kan, kaya roh. Dalam kaya roh itu biasanya bersifat adalah orang yang selalu mau menyombongkan diri bahwa mereka lebih tahu banyak hal-hal rohani. Nah, contohnya adalah orang-orang Farisi. Ya, mereka mengatakan kami tidak seperti orang-orang berdosa, seperti orang-orang memungut cukai. Kami ini orang-orang yang taat hukum Taurat, tahu hukum Taurat dan sebagainya ya. Nah, Yesus selalu mencela mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang munafik, saudara-saudara. Nah, mereka mau menyombongkan diri. Wah, kami tahu ini, kami tahu hal-hal rohani. Nah, di sini Yesus mengatakan, miskin dalam roh ya adalah orang yang menggantungkan diri, orang yang berpengharapan hanya kepada Allah saja. Nah, karena itulah mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat ini, ayat ini bisa menjadi aplikasi bagi kita ya saudara-saudara ya. Ya, kita tidak atau jangan ya menjadi orang Kristen yang congkak gitu ya. Wah, saya ini dokter, saya punya titel profesor atau istilahnya PhD teologi. Wah, saya sudah tahu semuanya. Nah, kita ya. Mari kita menjadi orang Kristen yang rendah hati ya. Nah, kita tidak tahu segala-galanya lah saudara ya. Nah, kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita akan disebut orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, mengatakan, ya, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, siapa orang-orang yang berduka ini ya, saudara ya? Tentu orang-orang yang kehilangan ya, sanak saudara yang mereka cintai. Ya mungkin juga kehilangan orang-orang yang karena mereka yang dianiaya, ya kan? Mereka yang berduka, ya karena mereka dibunuh dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh saja. Yohanes Pembaptis ya dipenggal oleh Herodes ya karena permintaan daripada Herodian punya putri karena dia menari ditawarin hadiah. Nah, dia minta hadiahnya kepalanya Yohanes Pembaptis. Ini sangat mengerikan ya, sangat kejam apa yang dilakukan Herodes ini ya. Nah, setelah itu murid-murid Yohanes Pembaptis begitu berduka cita. Lalu mereka pergi mengambil mayatnya ya, tubuhnya yang tidak ada kepala itu. Mereka berkabung ya, mereka ya menguburkan tubuhnya Yohanes Pembaptis ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat saudara-saudara di dalam PL juga banyak orang-orang yang benar yang dibunuh ya, atau ya orang apa nama itu nabi-nabi yang diutus Tuhan yang baik ya, tapi dibunuh oleh orang-orang Israel. Oh, tentu banyak orang-orang yang berduka ya karena
kehilangan nabi-nabi yang baik yang Tuhan utuskan. Mereka berduka, saudara. Kalau kita bisa aplikasikan ayat ini bagi orang Kristen mula-mula juga demikian ya, saudara-saudara ya. Kita lihat banyak orang-orang Kristen berduka. Contohnya, saya lihat Stefanus dibunuh, dirajam. Apakah saudara-saudara mereka yang lain tidak berduka? Oh yes, pasti mereka berduka, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan mengatakan di sini berbahagialah. Saudara, kalau orang berduka, mengalami kesusahan, saudara, kalau saya tanya, apakah Anda bahagia nggak? Tidak kan? Kalau kita mengalami hal-hal yang jelek buruk dalam kehidupan kita, saya pikir kita tidak bahagia. Tapi kita susah kan? Tapi di balik itu, saudara, maka itulah saya mengatakan, kata diberkati itu lebih daripada bahagia, karena dia implikasinya kepada hal-hal yang rohani yang kekal itu, di mana orang-orang yang berduka ya karena saudara atau siapa yang meninggal karena iman kepercayaan mereka, satu hari mereka akan dihibur. Anda berduka di dunia bisa dihibur sementara, ya bisa sementara. Tetapi kita yang berduka nanti bersama dengan Tuhan di surga, di kerajaannya, ya di milenium, kita mengatakan kita akan dihibur, ya. Tidak ada lagi istilahnya air mata akan dihapuskan. Oke. Nah, saudara, kita lihat lagi kata diberkati ayat yang kelima. Ya, diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut ini saya lebih pakai bahasa Indonesia lembut hatinya, ya. Lembut hatinya. Nah, lembut hatinya bahasa Inggrisnya bagus, meek atau meekness. Meekness, saudara-saudara. Nah, Yesus mengatakan sini, diberkatilah ya kamu yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini adalah berkat. Saudara-saudara, kata lembut ini, lembut hati, ya, saudara-saudara, di Alkitab ada beberapa orang yang memiliki sifat yang lembut hatinya, ya. Nah, saya kasih contoh lagi, seperti Musa di Bilangan, ya. Di kitab Bilangan itu Musa ini pasal 12 ayat 3, Musa disebut adalah manusia yang lembut hatinya. Nah, nggak ada orang yang disebut lembut hatinya Musa. Musa ini kan kalau saudara lihat sifat karakternya, ya bu, di sisi yang lain dia tegas, yes. Kalau mengenai dosa, wah, ya tidak ada ampunnya. Tapi di sisi lain dia adalah manusia yang lembut hatinya dan rendah hati, ya, saudara ya. Nah, ini adalah sifat daripada Musa sendiri, ya. Tapi yang paling memberikan teladan yang paling agung kepada kita yang lembut hatinya adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, karena Musa itu adalah tipologi, ya, menggambarkan Yesus Kristus, ya. Nah, Yesus mengatakan dirinya ada lembut hatinya. Nah, kalau saudara membaca di Matius pasal 11 kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, kan? Matius 11 29 ya 29 ayat 29 dia mengatakan, ya, pikullah laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku apa? Lembut, ya. Meek bahasa Inggrisnya meek, ya, lembut hatinya dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara-saudara, biasanya kita suka senang dengan kalau guru kita yang di sekolah itu yang lembut hatinya, dia sabar, dia mau ngajar kita, mau didik kita dengan penuh sabar. Nah, mau cari yang lembut hati di sekolah, guru mungkin zaman sekarang agak sulit, ya. Mereka bisa mengajar kita semua dengan karakter yang baik, pasti ada. Kenapa? Karena mereka dibayar dengan mahal, kan? You harus jadi guru yang profesional. Kalau you tidak, kamu akan dipecat, kan begitu, ya? Ya nggak, saudara? Ya, saya pernah, ya kita pernah sekolah lah, ya, SD, SMP dan sebagainya. Waduh, saya waktu di SD itu saya masih ingat tuh.
guru saya kasar sekali ya, pukul saya. Aduh, kita ini satu-satu kalau kita salah dikit dipukul. Nah, pukul kita punya itu loh, muka loh saudara. Wah, saya ingat sampai hidup sampai sekarang gitu. Kalau guru yang mau disiplin kita, boleh pukul kita boleh, tapi jangan pukul kepala dan juga muka kita ya. Boleh yuk pukul tangannya, pakai rotan atau pakai apa? Pakai kayu lah, boleh pukul tangan, tapi jangan pukul muka, itu nggak bagus ya. Oke, jadi Yesus mengatakan, ya kalau kamu lembut hatinya ya, kamu akan memiliki bumi. Ini adalah berkat yang akan Tuhan berikan kepada umat Israel. Tapi apa yang terjadi umat Israel ini, tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, akhirnya kan mereka itu kehilangan negara, kehilangan tanah air mereka. Nah, dan Musa pun tidak diberikan janji menguasai bumi ini kan. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tapi satu hal yang kita pelajari, bahwa Musa langsung balik ke tanah Kanaan surgawi, saudara-saudara ya. Nah, tapi kalau implementasinya ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Tuhan ingin supaya orang Kristen dimanapun ya kita harus memiliki sifat yang lemah lembut ya. Karena salah satu buah Roh Kudus itu adalah meekness, ya, kelemah lembutan, ya, tidak kasar. Kalau kita lawan katanya, kita tidak kasar sifat karakter kita, tapi lembut hati kita. Ini yang Tuhan ingin kita ya, menjadi orang Kristen, orang percaya di bumi ini ya. Kalau kita lembut hatinya, ya tentu kita akan menjadi orang-orang yang jadi kesaksian bagi orang lain ya, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi saudara ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya. Diberkatilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Terus dia mengatakan lagi, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini adalah ingin mencari hal-hal rohani kan, bukan hal-hal yang jasmani. Ya. Saudara, ini adalah berkat yang diberikan kepada kita. Jika kita lapar dan haus akan kebenaran, sekarang kebenaran itu apa? Kan maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan. Nah, ini you rasa haus, saya mau tahu, saya ingin tahu kebenaran yang ada di Alkitab, hal-hal rohani, ya kan, tentang hal-hal spiritual. Saya lapar dan haus gitu loh. Nah, Tuhan akan memuaskan hasrat kita, rasa lapar dan haus akan kebenaran itu kan begini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, tentu ini berbeda dengan manusia yang di bumi ini, ya. Ya, mereka yang berkecukupan material, sandang pangan, ya mereka tentu tidak pernah akan merasa lapar dan haus akan kebenaran ya. Kenapa? Kalau kita orang duniawi ini sudah tambah kaya, tidak puas dengan kekayaan mereka, ya, mereka akan cari lagi, itu adalah orang tamak ya, mencari lagi ya kekayaan, tidak puas gitu ya. Nah, sudah, tapi kita bersyukur ya apa yang Yesus katakan di sini, satu berkat, and the blessing for those who ya adalah yang lapar ya akan kebenaran daripada Alkitab sendiri atau kebenaran dari Allah sendiri. Kita lapar, kita akan dipuaskan ya, akan dipuaskan ya. Kemudian yang ketujuh, mari kita lihat ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini adalah sifat manusia yang murah hati. Ya, kata murah hati ini adalah orang yang punya merciful ya, merasa ibah kepada orang lain. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, kalau dia kemana-mana, dia selalu tergerak hatinya, ya, murah hati, bantu orang, menyembuhkan orang, mereka yang lapar dikasih makan dengan
ekor ikan dan 5 ketulur roti, ya dia iba. Dia berbelas kasihan kepada mereka. Timbul belas kasihan kepada mereka. Jadi Mazmur juga mengatakan God is merciful. Nah, Allah itu adalah Allah yang murah hati, ya, atau yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang hopeless, ya, kepada orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah. Adalah orang-orang yang diberkati. Saudara-saudara, you murah hati akan mendapat juga berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, di mana kamu juga akan coba kita lihat lagi di ayatnya, di ayat yang ke-7, kamu akan mendapatkan dipuaskan, ya, haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, ya begitu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8, ya. Oke, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, nah ini suci hatinya. Nah, ini berkat kepada orang-orang yang suci hatinya. Bagaimana kita bisa menjadi suci hati kita, ya saudara-saudara, ya? Nah, kalau hati kita suci itu adalah kita harus percaya kepada Yesus, baru dosa kita diampuni, ya kita disucikan, ya kan, dosa kita diampuni kan, dibersihkan kan, disuci hati kita. Tapi dalam konteks ini, saudara-saudara, itu adalah perbuatan kita, ya. Kalau hati kita suci, katanya, kamu akan melihat Allah. Kalau tidak suci, kamu tidak mungkin melihat Allah. Nah, ini memang kalau kita bandingkan dengan Mazmur ya 24 di sana, bagaimana kita boleh tinggal di gunungnya Allah, di rumahnya Allah, ya hatinya harus bersih, suci, kudus gitu ya. Baru dia bisa tinggal di gunungnya Allah yang, coba bisa nggak Mazmur 24 ya, betul Mazmur 24 ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya, ini hatinya bersih. Ini adalah istilahnya faith plus walk, atau iman dengan perbuatan. Nah, memang ada sebagai orang Kristen yang mengatakan, you harus hidup suci. Kalau kamu tidak hidup suci, kamu tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Ini adalah ada unsur walk saja, ya, unsur walk. Tapi kita, saudara-saudara, adalah orang yang telah disucikan, dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kehidupan kita, kalau kita aplikasikan, memang Tuhan menuntut kita juga harus hidup suci, betul, ya. Kita harus hidup suci, hidup kudus, ya, supaya kita ya boleh menikmati akan berkat Tuhan di dunia ini. Kalau kita tidak hidup suci, ya kita tidak akan diberkati secara jasmani, ya, materi, ya, saudara. Nah, ini penting juga bagi kita. Harus kita ingat bahwa hidup kita harus hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kemudian ayat yang ke-9, ayat 9. Diberkatilah mereka yang membawa damai, peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, nah, saudara, tujuan kedatangan Yesus yang pertama ini ke dunia ini, dia bukan menjadi peacemaker, ya, untuk mendamaikan dunia ini supaya dunia ini damai gitu, ya, tidak. Tapi dia memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan damai dalam hati mereka, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di sini mengatakan mereka yang membawa damai adalah orang-orang yang percaya, ya. Kalau orang Yahudi, orang Israel, ya, menjadi orang-orang yang membawa damai, tidak membawa perang, ya, mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah jelas, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel kehilangan, ya, negara, ya. Nah, kita aplikasinya kepada orang percaya. Kalau sekarang, ya, kita harus menjadi orang yang membawa damai, ya, bukan damai yang mendamaikan dunia ini, tapi mendamaikan damai di mana mendamaikan mereka dengan Allah.
dan memberitakan Injil Yesus Kristus supaya mereka didamaikan ya dengan Allah. Nah, ini adalah kita adalah orang yang diberkati Tuhan kalau kita bisa membawa damai sukacita ya kepada dunia ini sehingga mereka bisa mengenal percaya kepada Yesus dan didamaikan dengan Allah. Oke. Nah, kemudian Saudara, kita lihat penutupnya di ayat yang ke-10 dan 12. Ini mengatakan demikian ya. Diberkatilah mereka yang dianiaya. Ya, termasuk caci maki, difitnah dan kejahatan yang lain ya oleh sebab kebenaran. Nah, Saudara, coba kita pikirkan, renungkan ya. Ya. Kita orang-orang yang percaya, ya. Kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya. Kita dicaci maki, kita difitnah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, ya gereja, Saudara, di Kisah Para Rasul, Anda bisa lihat, ya orang-orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, ya mereka mendapatkan banyak penganiaya, ya mungkin dicaci maki lah, difitnah dan sebagainya ya. Tapi Tuhan akan memberikan berkat rohani kepada kita, ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat 10 dan 12 ini, ya, dan Tuhan Yesus juga mengatakan demikian, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi, saudara-saudara, ya, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya mereka yang dianiaya, mereka yang mendapat kesusahan, kesulitan, ya seperti juga nabi-nabi sebelum ada gereja, sebelum ada Yesus datang, mereka juga mengalami yang demikian ya. Mereka bahkan dibunuh. Tapi berkat yang mereka dapatkan adalah upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saya yakin percaya ya. Orang-orang Kristen mula-mula yang percaya Tuhan Yesus, ya mereka yang dianiaya, mereka yang dibunuh, bahkan juga orang-orang Kristen sepanjang sejarah, mereka yang dianiaya juga dibunuh, dan mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan ya. Bahkan mengatakan upahmu besar di surga. Nah, jadi kesimpulan daripada khotbah hari ini, saudara-saudara, diberkatilah kamu, ya, artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tentu mereka akan memiliki, menginherit the kingdom of God, ya, the kingdom of God. Dan tentu mereka yang mati masuk surga, tapi mereka juga akan menginherit the kingdom of heavens nanti di bumi ini, ya nanti setelah gereja Kristus diangkat, kan kita akan naik ke bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sana kita akan duduk di kursi pengadilan Kristus dan kita akan mendapat upah. Nah, dan kita akan juga menginherit the kingdom of heaven. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada juga orang nanti ya yang percaya Tuhan Yesus ya. Mereka akan masuk surga, tapi mereka tidak menginherit the kingdom of heaven loh. Cuma kita lihat di Galatia pasal 5. Nah, ini Galatia pasal 5 banyak yang salah memahami ya ayat ini ya. Coba kita lihat di Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang kita baca di ayat yang ke-20, mana itu bagusnya. Oke, 20. Oke, 19 dulu ya. Perbuatan daging telah nyata, kecabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, dan terusnya. Kemudian di ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya, terhadap semua ini kuperingatkan kamu. Nah, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah
kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, inherit the kingdom of God. Tetapi baru ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, nah ini inherit. Ini tentu banyak orang mengatakan tidak akan masuk surga. Ya, tetapi saudara ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan ya. Tapi mereka tidak inherit the kingdom of God. Ya, maksudnya nanti di milenium mereka tidak dapat apa-apa. Ya, nah inherit the kingdom of heaven gitu. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini bahwa jika saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan inherit, kita akan masuk surga sudah pasti. Dan juga kita akan menginherit the kingdom of heaven. Nanti upahmu besar di surga, di milenium. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan berkati kita semuanya. Amin.